Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar materi kelas 2, tema 2, subtema 4, pembelajaran 2. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pembelajaran kali ini, tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu yang pertama, siswa dapat menyebutkan isi teks pendek yang dibacakan. Kedua, siswa dapat mencatat isi teks pendek yang berkaitan dengan keragaman benda di sekitar. Tiga, siswa dapat melakukan pengamatan sederhana tentang keragaman benda di lingkungan sekitar dengan berpedoman pada isi teks. 4. Siswa dapat mengelompokkan keragaman benda di lingkungan sekitar berdasarkan bentuknya. 5. Siswa dapat mengidentifikasi berbagai aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. 6. Siswa dapat mensimulasikan kegiatan sesuai aturan yang berlaku di rumah. Apakah anak-anak sudah siap mengikuti pembelajaran kali ini? Kalau sudah siap, mari simak pembelajaran berikut. Benny ingin bermain pasir. Dia akan membuat istana pasir. Amatilah judul teks istana pasir. Mari kita baca bersama-sama. Istana pasir. Istana pasir adalah bermain membuat bangunan. Istana terbuat dari pasir. Bahan utama yang digunakan adalah pasir dan air. Istana pasir biasanya dibuat di pantai. Membuat bangunan dari pasir dilakukan oleh anak-anak dengan menggunakan ember dan sekop. Tetapi orang dewasa sering membimbing dalam membuat istana pasir. Bahan lain yang digunakan dalam kegiatan adalah salju. Ada 2 jenis istana pasir. Pertama, khas istana pasir, terdiri dari beberapa jenis dasar dengan beberapa jenis menara atau satu menara di atas. Kedua, tetes istana pasir. Pasir yang sangat basah diteteskan di atas pasir basah lainnya dan menciptakan menara gumpalan pasir. Buatlah 5 pertanyaan tentang teks bacaan istana pasir. Tadi kita sudah membaca teks istana pasir ya. Sekarang kita buat 5 pertanyaan sesuai isi teks bacaan. Kita lihat teks bacaannya lagi. Nah, Bu Guru akan memberikan contoh pertanyaannya. Nanti kalian bisa membuat pertanyaan yang lain ya. Contohnya yaitu, apa yang dimaksud istana pasir? Nih, sesuai kalimat yang pertama ya. Contoh yang kedua, apa bahan utama yang digunakan untuk membuat istana pasir? Nah, itu tadi contoh dari Bu Guru. Kalian bisa membuat pertanyaan-pertanyaan lain menggunakan kata tanya yang lain. Misalnya kata tanya siapa, bagaimana, mengapa, kapan, itu ya. Setelah membaca teks, coba jawablah pertanyaan berikut ini. Nomor 1, apa bahan utama membuat istana pasir? Iya, benar sekali. Bahan utama yang digunakan adalah pasir dan air. Nomor 2, di mana istana pasir dibuat? Istana pasir dibuat di pantai. Nomor 3, siapa yang suka membuat istana pasir? Iya, tadi yang suka membuat istana pasir adalah anak-anak. Tetapi orang dewasa biasanya juga membimbing membuat istana pasir. Nomor 4, apa bentuk istana pasir khas?
Berdasarkan teks tadi, istana pasir khas itu terdiri dari beberapa jenis dasar dengan beberapa jenis menara atau satu menara di atas. Nomor 5, bagaimana cara membuat istana pasir tetes? Istana pasir tetes dibuat dengan pasir yang sangat basah diteteskan di atas pasir basah lainnya sehingga menciptakan gumpalan pasir. Iya. Perhatikan teks percakapan berikut. Anak-anak, kita hentikan dulu kegiatan bermainnya. Nanti bisa disambung lagi. Sekarang kita membuat pengamatan tentang benda yang ada di pantai dan benda yang digunakan untuk membuat istana pasir. Kata Bu Guru. Iya, Bu, jawab anak-anak. Nah, sekarang kita perhatikan benda-benda yang digunakan untuk membuat istana pasir. Yang pertama itu ada air. Kita amati ya. Air itu warnanya apa ya? Warnanya apa? Bening. Ya, tidak berwarna. Air itu aslinya bening, tidak berwarna. Kalau bentuknya bagaimana? Kalau di gambar ini karena airnya ada di dalam botol, maka bentuknya mengikuti bentuk botol. Kalau dipindah ke tempat lain, bentuknya akan berubah juga. Jadi air itu bentuknya berubah-ubah sesuai tempatnya. Selanjutnya adalah pasir. Pasir berwarna coklat, hitam, dan ada juga yang berwarna putih. Bentuknya bagaimana pasir? Pasir ini bentuknya kecil-kecil ya, berupa butiran-butiran kecil. Ya, bentuknya tetap dan sangat kecil. Karena sangat kecil, jadi pasir ini bisa dibentuk menjadi istana pasir. Begitu ya. Benda yang selanjutnya ini ada ember ya. Di gambar ini embernya berwarna biru. Ember biasanya terbuat dari plastik. Iya, dan juga ada pegangannya ini ya. Nih, ada pegangannya. Ember ini merupakan benda tetap. Bentuknya seperti silinder. Selanjutnya adalah sekop. Nah, ini sekop untuk mengambil pasir ya. Warnanya ini hijau dan ada warna coklat juga ya. Ini gagangnya berwarna coklat. Ya, sekop ini merupakan benda tetap juga. Ya, benda padat jadi bentuknya tetap. Selanjutnya kerang. Nah, ini kerang biasanya ada di pinggir pantai ya, kulit kerang ya. Kulit kerang ini sangat keras. Bentuknya ada yang berbentuk seperti kipas, ada yang berbentuk bulat dan lain-lain. Kerang ini merupakan benda padat. Berdasarkan pengamatanmu tadi, manakah yang termasuk benda tetap dan tidak tetap? Nah, tadi kita sudah mengamati satu persatu ya. Jadi benda yang tetap itu ada apa aja tadi? Iya, ada pasir, ada ember, ada sekop, ada kerang. Kalau yang tidak tetap itu ada air. Iya, berikan tanda centang untuk benda yang tetap. Ya, yang pertama pasir, ini benda tetap. Kemudian ember, benda tetap juga. Sekop, benda tetap. Kemudian ini ya, cetakan hewan ini ya. Ini juga benda tetap. Ini cetakan-cetakan untuk istana pasir, juga benda tetap. Yang terakhir ini adalah kerang, benda tetap. Yang ini air itu benda tidak tetap, ya benda cair. Jadi bentuknya mengikuti tempatnya. Yang ini
Juga sama ya, minyak merupakan benda tidak tetap. Mari membaca, bacalah teks percakapan berikut ini. Dayu, Lani, apa itu sampah kalian yang berserakan? Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, apalagi di tempat umum. Buanglah sampah di tempat sampah, kata Beni. Maaf Beni, tetapi itu bukan sampah kami. Benarkah itu, Dayu? Tepat sekali yang disampaikan Beni. Selain itu, apa peraturan yang harus dipatuhi di tempat umum, terutama di pantai? Kata Bu Guru. Tidak boleh mendekati pantai tanpa pengawasan orang dewasa, Bu. Kalau aturan di rumah bagaimana, Bu? Tetap kita harus menjaga kebersihan rumah. Sampah dimasukkan ke dalam tong sampah. Dimanapun kita berada, sampah harus dimasukkan ke dalam tong sampah. Bagaimana kalau kita mempraktikkan membersihkan pantai dan membuang sampah di tempat sampah? Setelah selesai, kita akan bermain domba serigala. Hore! Nah, setelah kalian mempelajari percakapan tadi tentang aturan di pantai, sekarang coba kalian cari tahu apa saja aturan yang berlaku di rumah kalian. Nah, sekian pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.